selamat siang. Perkenalkan, saya Krisantus Jumarto Teiseran, Sarjana Teknik, Magister Teknik di bidang Informatika. Saya bergabung di Universitas Timor, program studi Teknologi Informasi sejak bulan Juni tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajar, yakni mata kuliah Data Mining. Mata kuliah ini memiliki besaran 3 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa khususnya di semester 5. Dalam mata kuliah ini ada beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah ini. Antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang teknik data mining serta tahapan-tahapan umum yang ada dalam data mining. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan definisi data, proses awal yang dilakukan terhadap data, agar dapat menjadi inputan yang baik dalam teknik data mining. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik merepresentasikan data dalam pengumpulan data. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teknik klasifikasi dalam data mining. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami teknik atau metode analisis asosiasi dalam data mining. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan lebih lanjut dasar-dasar data mining dan metode pengklasifikasi yang sudah dipelajari. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis data mining sesuai tahap yang dipelajari. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan teknik clustering dalam data mining. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana menangani anomali data dan mendeteksi adanya anomali dalam data. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran aplikasi data mining dalam berbagai bidang. Yang kesebelas, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan teknik data mining mulai dari persiapan data sampai dengan data mining untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan studi kasus yang ada. Mata kuliah ini berlangsung selama 1 semester dengan 14 kali tatap muka dan 2 kali untuk 1 UTS dan 1 UAS. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa teknik dalam penyampaian materi kepada mahasiswa. Yang pertama adalah metode ceramah. Dalam metode ini, saya memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang materi yang sedang dibahas saat ini. Yang kedua adalah metode diskusi. Dalam tahap ini, saya membuka ruang diskusi atau ruang pertanyaan kepada mahasiswa sehingga mereka dengan bebas dapat memberikan pertanyaan tentang materi yang baru saja dipelajari. Dan yang ketiga, saya menggunakan metode demonstrasi dan juga studi kasus. Pada tahap ini, saya memberikan contoh penerapan algoritma terhadap sebuah studi kasus yang saya ambil agar dapat dijadikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi yang sedang kami bahas saat itu. Selain proses pembelajaran di dalam kelas, saya juga memberikan materi ataupun pengumpulan tugas lewat LMS yang sudah saya persiapkan di awal semester sebelum proses perkuliahan berlangsung. Hal ini agar mahasiswa di program studi teknologi informasi makin melek digital sebagai wujud dari tantangan di era Society 5.0 saat ini. Pada kesempatan ini juga, saya akan mendemonstrasikan
perkuliahan di kelas untuk mata kuliah data mining, khususnya pada bab klasifikasi. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat siang. Kita lanjut untuk materi analisis data mining, tapi masih di bagian klasifikasi. Minggu lalu kita sudah belajar soal algoritma ID3. Minggu ini kita lanjut untuk materi klasifikasi yang kedua adalah naive Bayes. Oke. Sesuai dengan janji kita kemarin minggu lalu, semua sudah bawa laptop. Kita buat perhitungannya pertama simulasi dengan Excel. Setelah itu kita lanjut lagi dengan Google Colab atau Python. Oke. Mungkin Pak sedikit kasih penjelasan mengenai apa itu algoritma naive Bayes. Oke. Jadi naive Bayes itu merupakan satu algoritma untuk analisis klasifikasi. Dia menggunakan probabilitas bias. Probabilitas seperti apa? Probabilitas. Dia peluang atau kemungkinan satu hal itu terjadi. Teorema Bayes memberikan cara menghitung probabilitas posterior. Maksudnya apa sih probabilitas posterior? Kamu lihat di atas ada dua jenis, ada prediktor untuk kategori dan ada juga untuk numerik. Kategori itu berarti berdasarkan kategori ya. Jadi kalau mau dibilang dia ada yang multiple, ada class prior atau probability. Di sini kita pecah dulu dia punya rumus. Untuk di Excel sendiri itu kita harus akali dulu. Pak minta kamu buat tabel seperti supaya kita langsung pasangkan rumusnya. S-nya ini kan ada frekuensi dari output. Prediktor output dia punya 3 subkategori atau kriteria. Ada S-nya ini apa? Oh ini? Lalu R-nya? Ada 3 variabel atau subkriteria. Output itu di blok dari yang nomor 1 sampai nomor 14. Sudah? Titik koma atau koma terserah, tergantung penulisan di Excel. Lalu dia minta kriteria kan? Kriteria itu adalah abjad yang mau kita pakai. Kebetulan kita mau menghitung yang pertama apa? S kan? Maka blok kriteria terus tanda kutip, artinya 2 range kriteria kita pakai. Kalau kamu misalnya 1 dapat hasilnya 3.
Lalu kamu buat di sebelahnya atau mau di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti ganti huruf. Ada S, ada O, ada R. Tinggal kalau pindah ke sebelah yang N berarti menggunakan huruf N. No-nya harus 5, total datanya harus 14. Sesuai dengan di sini ya. Nanti tolong dicocokkan. Harus sama. Setelah itu kita pindah ke sebelah, kita mulai menghitung tabel yang ada di sini. Tabel lampu ini. Kita mulai pakai. Kita coba di sini kita kriteria atau variabel yang lain untuk O dan untuk R. Sudah? Sudah? Kalau sudah, sekarang kita hitung peluangnya. Peluang untuk bermain atau tidak. Nah, peluang untuk bermain itu ada di sini. Ini peluang ini hasilnya harus 1. Oke, kalau sudah, silakan buat untuk tabel temperatur. Yang lain tinggal sesuaikan. Ada frekuensi yang cuma 2 ya. Ada yang 2, ada yang 3. Dia punya kriteria dari setiap prediktor itu. Untuk temporary kebetulan temperatur di sini kan. Buktikan sini yang pertama. Semua sudah? Sudah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ada yang mau tanya? Ada. Untuk studi kasus atau data pagi ini hasilnya seperti itu. Tergantung nanti ada data yang lain pasti berbeda. Tapi yang pasti untuk peluang itu berapapun angka di belakang desimal, dia pasti harus berjumlah 1. Harus 1. Peluangnya. Kebetulan di sini prediktornya Outlook R itu apa? Rainy cuaca, jadi Outlooknya rainy, terus temperaturnya cool, humidity-nya. Dari hasil perhitungan tadi, dari hasil untuk prediktor kategori tadi studi kasusnya itu, setelah kita dapat hasil perhitungannya, sekarang kita memprediksi data baru. Jika keadaannya seperti ini, pasangannya seperti ini, maka kira-kira dia bermain ini terus ini
Tapi apakah hasilnya sesuai dengan kita pemahaman atau tidak tergantung. Makanya semua lihat ke depan. Tadi sudah kan? Sudah tulis soalnya. Sekarang kita mulai menghitung likelihood. Oke. Di sini ada peluang atau jawaban dari ya. Terus ada peluang untuk jawaban dari no. Dikali dengan tem merah itu yang C tapi dia di kelas yes. Terus dikali lagi dengan likelihood yang berada di H ini apa sih? Humidity yang buat hal yang sama untuk yang no. Semuanya dipilih dari kriteria dan prediktor yang sama, cuma untuk jawaban yang no. Silakan dibuat. Hasilnya? Iya, hasilnya sama. Sudah. Lalu hal yang sama juga dibuat untuk peluang no. Itu adalah hasil dari likelihood no dibagi dengan jumlah dari yes dan no. Hasilnya nanti kita bisa lihat mana yang lebih gampang. Kalau numerik berarti harus ada angka di dalam. Silakan ada yang mau bertanya, silakan. Menyangkut hitung-hitungan atau mungkin di Excel ada yang bingung soal rumus atau penggunaan fungsi, silakan. Silakan. Siapa ini? Ada Mia. Ada Mia, silakan. Bagaimana? Jadi tadi itu Pak sempat membahas tentang variabel prediktor dan variabel target. Jadi yang pertanyaan saya di sini adalah apa yang menjadi pengaruh dari itu overcast lalu S-nya itu Oke. Oke. Dari setiap kebetulan sini ada 4 prediktor ya. Masing-masing prediktor ini akan dikombinasikan. Dan hasil dari kombinasi ini bisa menghasilkan target playgroundnya itu yes atau no. Jadi semakin banyak data nanti sebagian ini kebetulan cuma 14. Andaikan datanya banyak sampai 100, maka kemungkinan bermainnya itu juga akan banyak, dia punya kemungkinan terjadi. Bisa saja satu studi kasus misalkan outputnya R soal ini apa namanya tadi, fungsi tadi siapa mau bertanya soal fungsi apa? Convex ya. Kamu lihat di sini. Ini kebetulan di sini kenapa kita kasih convex? Ada 2 fungsi sebenarnya. Ada count if. Count if ini sebenarnya dia hanya menghitung satu kriteria saja.
coba perhitungannya? Silakan bisa dilihat di Excel atau ada yang mau coba silakan kita sama-sama pembuktian apakah perhitungannya sama atau beda. Oke, sudah ada jawabannya di sini dari 14 data ya. Di sini data pertama mulai dengan angka 0, makanya 0 sampai 13. Lalu kita ada pertanyaan nanti kira-kira kalau outputnya R, temperaturnya C, humidity-nya A dan humidity-nya T, dia bermain atau tidak? Kita lihat di sini untuk Lighthood kategori yes, jumlahnya 0,0052. Apakah sama atau tidak? Kita bisa lihat di sini. Kita buktikan kembali ya, apakah benar atau tidak. 0,0059 di sini sama. Terus untuk Lighthood kategori yang no 0,029. Lalu untuk peluang biasnya yang no, yang yes-nya itu ada 0,029. Untuk yang no-nya ada 0,942. Maka di sini jawabannya adalah bermain atau tidak, jawabannya adalah no atau tidak, karena nilai terbesarnya ada pada kategori no. Nanti silakan praktek masing-masing di rumah, silakan dibuat, bisa dikombinasikan, bisa diganti, terserah, diubah kategorinya, lalu bisa lihat hasilnya seperti apa. Untuk tugas tadi, Pak minta dalam dua bentuk ya. Perhitungan pertama perhitungan menggunakan Google Colab. Oke, sudah? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih. Kuliah kita sampai hari ini cukup di sini. Hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Pertemuan berikut kita membahas soal asosiasi ya. Oke. Selamat siang. Selamat siang.